Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan, percepatan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Ketapang, sekaligus melaporkan perkembangan dan pencatatan kasus konfirmasi COVID-19 untuk wilayah Kabupaten Ketapang. Pertama, tentang ODP. Orang dalam pemantauan terjadi penambahan berjumlah 3 orang dan menjalani isolasi di rumah, sehingga ODP dalam proses pantau berjumlah 421 orang. Sementara ODP yang telah selesai masa pemantauannya berjumlah 1.240 orang. Dari 421 orang, yaitu dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 250 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 171 orang, tersebar di 19 kecamatan, 117 desa dan kelurahan. Selanjutnya, pasien dalam pengawasan. Pada hari ini tidak ada penambahan pasien dengan pengawasan, sehingga total PDP sampai dengan hari ini berjumlah 23 orang. Sementara PDP yang telah selesai masa pengawasan berjumlah 43 orang. Dari 23 orang itu, jenis kelamin laki-laki berjumlah 15 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 8 orang, tersebar di 9 kecamatan. Dari 23 pasien dalam pengawasan tersebut, tidak ada yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Agus Jam. 23 orang tersebut menjalani karantina di rumah masing-masing. Selanjutnya, ada 1 orang pasien dalam pengawasan yang pernah dirawat di Rumah Sakit Dr. Agus Jam Ketapang, dinyatakan negatif berdasarkan hasil swab pada tanggal 29 Mei 2020, yaitu seorang laki-laki berumur 53 tahun asal desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan. Selanjutnya kami sampaikan tentang kasus konfirmasi positif COVID-19. Terjadi penambahan 3 kasus baru konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Dengan demikian, sampai pada hari Selasa 2 Juni 2020, ada 21 orang konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Adapun 3 orang tersebut adalah kasus 019, laki-laki berumur 23 tahun, warga desa Sungai Bakau, Kecamatan Matani Selatan, yang merupakan pelajar Magetan. Kemudian kasus 020, laki-laki umur 57 tahun, warga desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, yang merupakan kontak erat dengan kasus 017. Kemudian kasus 021, perempuan umur 35 tahun, warga desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, merupakan kontak erat dengan kasus 017. Dari orang-orang dengan konfirmasi tersebut, 1 orang sudah menjalani isolasi di Rumah Sakit Dr. Agus Jam dan 2 orang lagi sedang dalam proses penjemputan untuk dibawa ke Rumah Sakit Dr. Agus Jam Ketapang. Adapun sebaran 21 orang dengan konfirmasi positif COVID-19, yaitu Kecamatan Delta Pawan 9 orang, Kecamatan Benua Kayong 5 orang, Kecamatan Matan Hilir Selatan 3 orang, Kecamatan Muara Pawan 2 orang, Kecamatan Nangatayap 1 orang, dan Kecamatan Marau 1 orang. Selanjutnya kami sampaikan tentang rapid test. Pada saat ini, orang dengan hasil rapid test reaktif tersisa 24 orang. Dari sebelumnya 36 orang, karena 3 orang hasilnya swab positif dan 9 orang hasilnya negatif. Sebanyak 9 orang rapid test reaktif dinyatakan negatif berdasarkan hasil swab pada tanggal 29 Mei, antara lain 1
Satu, seorang perempuan umur 31 tahun, tenaga kesehatan warga Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, dinyatakan negatif COVID-19. Dua, seorang laki-laki umur 47 tahun, tenaga kesehatan warga Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, dinyatakan negatif. Tiga, seorang laki-laki umur 40 tahun, tenaga kesehatan warga Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, dinyatakan negatif. 4. Seorang laki-laki umur 45 tahun, tenaga kesehatan warga Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, dinyatakan negatif. 5. Seorang perempuan umur 27 tahun, tenaga kesehatan warga Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, dinyatakan negatif. 6. Seorang perempuan umur 22 tahun, tenaga kesehatan warga Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, dinyatakan negatif. 7. Seorang perempuan umur 32 tahun, tenaga kesehatan warga Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayung, dinyatakan negatif. 8. Seorang perempuan umur 30 tahun, tenaga kesehatan warga Desa Padang, Kecamatan Benua Kayung, dinyatakan negatif. 9. Seorang perempuan umur 42 tahun, tenaga kesehatan warga Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, dinyatakan negatif. Selanjutnya, sampai dengan hari ini, kegiatan rapid test di Kabupaten Ketapang telah dilakukan terhadap 3.990 orang sampai dengan tanggal 2 Juni 2020. Selanjutnya kami menghimbau, kami mohon kerjasama dari pasien dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan maupun pihak keluarga yang bersangkutan untuk mentaati aturan dalam melaksanakan isolasi rumah, yaitu dengan tidak keluar rumah dan tidak melakukan perjalanan sampai dengan masa isolasi berakhir atau sampai menunggu hasil swab keluar dari laboratorium. Hal ini penting untuk ditaati agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Perlu kami sampaikan, dalam beberapa hari ini kita menemukan seorang dengan dinyatakan positif COVID-19, tapi kemarin sebelum dinyatakan positif yang seharusnya dilakukan isolasi rumah tidak menjalani aturan yang sebagai mestinya. Dalam masa pandemi ini, ingatlah, setiap orang memiliki peran penting. Bersama-sama kita bisa melindungi diri dan melindungi sesama dan selamat dari wabah COVID-19. Kita bisa atasi wabah lebih cepat dengan aksi yang tepat. Langkah-langkah yang kita bisa lakukan adalah: 1. Ketahui informasi yang benar dan jangan terperangkap dalam hoax dan informasi yang menyesatkan. 2. Tetaplah di rumah dan pahami cara mengurangi risiko COVID-19 dan hal perlu dilakukan jika orang yang tersayang terkena COVID-19. 3. Saling menguatkan dan berbagi informasi tentang edukasi penanganan COVID-19 melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Bila Anda seorang pengusaha, tokoh masyarakat, LSM, atau petugas kantor pemerintahan, print materi dan tempelkan di tempat-tempat umum. Saat ini pemerintah perlu dukungan kerjasama dari seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, yaitu dengan menanamkan kesadaran dan ketaatan penuh terhadap protokol kesehatan dalam upaya menekan atau memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Kesadaran untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga dari penyebaran virus COVID-19 dengan menghindari kerumunan dan tidak dulu berkumpul atau berpergian jika memang tidak dalam keadaan mendesak. Membiasakan diri untuk lebih taat dengan aturan dan himbauan pemerintah dan selalu memakai masker bagi yang sakit maupun yang sehat. Selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Jaga jarak dalam berkomunikasi. Dan yang paling penting, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan sehat. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.